It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. Shalom, salam damai dalam Kristus. Apa kabar jemaat yang sedang mengikuti ibadah atas talian ini? Harapan saya dimanapun saudara berada, semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, meskipun kita tidak dapat bersama secara bersemuka, namun kita bersyukur karena masih dapat bersama melalui ibadah secara atas talian. Bagi memulakan ibadah, saya dengan ini menjemput Pastor Ros untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita berdoa dan saya akan pimpin di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan, penyertaan, pimpinan Tuhan kepada kami. Meskipun dalam masa pandemik ini kami dapat beribadah bersama meskipun secara online. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat ini. Biarlah kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga terus menyerahkan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah bersama. Kami mau berdoa supaya Tuhanlah yang memberikan mereka kesempatan supaya kami dapat beribadah dan berfokus kepada ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak berapa sehat. Kiranya Tuhan terus melindungi, menaungi mereka dan menyembuhkan mereka dan menghiburkan mereka. Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini. Biarlah hati kami tetap berfokus kepadamu Tuhan dalam memuji dan menyembah Tuhan dan membesarkan nama-Mu. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari jemaat Tuhan kita mengatakan amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 29 ayat 1 hingga 11. Kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak benteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api.
Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan sekiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Mari kita datang memuji Tuhan dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Saudara, selama kita ada kesempatan, mendekatlah kepadanya. Tak terlambat pertolongan Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan.
Terima kasih. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Salam sejahtera. Selamat pagi pada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita hanya ibadah atas talian, tetapi saya percaya bahwa Allah bekerja di setiap hati kita masing-masing. Untuk pagi hari ini, kita terus membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 22 sehingga ayat yang ke-32. Sekali lagi saya ulangi, pembacaan pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Saya akan membaca demikian kata-kata firman Tuhan, dan saudara dan saudari yang sedang mengikuti ibadah online ini, mari membaca bersama-sama. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Iya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang dipacah-pacah seperti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpacah-pacah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bandanya apabila tidak diikatnya terlebih dahulu orang itu, kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumahnya itu. Siapa tidak bersama aku, yang melawan aku, dan tidak siapa yang mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah menghujat Roh Allah. Namun sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembelajaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Saya pimpin dengan surat kedengaran, dan saudara dan saudari berdoa hati masing-masing.
Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami dapat belajar firman Tuhan, meskipun ini hanya dilaksanakan atas talian. Tetapi saya percaya, saya yakin dengan kuasa dari Roh Allah, kami sama-sama menikmati berkat. Dimanapun siaran ini diikuti, dapat diberkati dan didorong agar mengetahui berkenaan apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang menghujat Roh Kudus ini. Saya serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini kita dapat melihat dan memperhati dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-30. Di sini kita mendapati bahwa tentang sikap hati, perbuatan, dan tindakan orang Farisi, kumpulan Yahudi yang menantang Yesus pada waktu Yesus melakukan sesuatu. Dengan demikian dapatlah kita dapat mengambil beberapa pelajaran dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, berhubung kait dengan tema kita ialah menghujat Roh Kudus. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama kita perhati dahulu tentang perkataan atau kata akar menghujat ini, yaitu hujat. Hujat itu ialah mengutuk atau mengatakan hal-hal yang jahat dan tidak benar mengenai orang lain. Terlebih-lebih perkataan yang mengenai Allah. Itulah yang dimaksud sebagai hujat. Di mana kalau kita merujuk ayat Matius pasal yang ke-12 ayat 31 hingga 32 khususnya, bahwa disebut di situ apapun dosa yang hendak dilakukan oleh seseorang itu diampuni oleh Tuhan. Tetapi soal menghujat Roh Allah ini tidak akan diampuni oleh Tuhan. Tidak ada pengampunan. Ayat 31 mengatakan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Saya akan baca sekali lagi. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menantang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak diampuni. Inilah kekuatan menghujat Roh Allah. Kenapa tidak dapat diampuni oleh Tuhan? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa? Apa sebabnya menghujat Roh ini, Roh Kudus, tidak diampuni oleh Tuhan? Di dunia ini maupun di masa akan datang tidak diampuni oleh Tuhan. Sebab-sebabnya saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yaitu menghujat Roh Kudus tidak diampuni oleh Tuhan ialah, pertama, menghujat Roh ini ialah melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus. Menghujat Roh Kudus melakukan perbuatan dosa terus-menerus. Di mana sudah diperingatkan, sudah belajar firman Tuhan, sudah ditegur oleh firman Tuhan, tetapi dia masih lagi melakukan tentang perbuatan dosa. Sehingga dengan perbuatan yang sedemikian, seseorang itu
menurut firman Tuhan tidak diampuni. Sama ada di dunia sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, kenapa menghujat roh tidak ada pengampunan daripada Tuhan Yesus? Sebab menghujat roh ini ialah sengaja untuk melakukan dosa. Dia sudah tahu perkara yang hendak dilakukan itu adalah dosa, tapi masih lagi dia lakukan. Ini bermakna sengaja untuk lakukan dosa. Inilah dosa yang menghujat roh dan tidak ada pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga ayat 31 ialah soal menantang pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan saudari, menurut ayat 32 ini dia katakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menantang anak manusia, ia tidak akan diampuni. Tetapi jika menantang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Menantang pekerjaan Roh Kudus. Ini juga disebut sebagai menghujat Roh Allah. Tidak ada pengampunan bagi mereka yang melakukan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Menurut ayat 31 ini yang menantang Roh Kudus. Ini kalau kita rujuk dalam bahasa Yunani tentang istilahnya. Ya menantang di situ ialah dikatakan blasphemia. Blasphemia. Di mana seseorang itu menantang atau menghujat roh ada 3 perkara, ada 3 hal. Hal yang pertama ialah dari segi kata-kata, menantang pekerjaan Roh Kudus dengan melalui kata-kata, dan menantang pekerjaan Roh Kudus melalui sikap hati, dan yang ketiga ialah melalui tindakan. Inilah penantangan seseorang melalui ini. Mereka dikategori sebagai menghujat roh. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, menantang pekerjaan roh melalui kata-kata. Ini menantang pekerjaan Roh Kudus dengan kata-kata. Bukanlah dia tidak menyadari. Memang dia ketahui bahwa apabila ada sesuatu pekerjaan roh, tetapi dia mengatakan bahwa itu bukan pekerjaan roh, tetapi adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan setan. Sama seperti kumpulan orang Farisi yang disebut di dalam firman Tuhan ini, yaitu dalam pembacaan kita Markus pasal 12 ayat yang Matius pasal yang ke-12 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, sikap hati menantang Roh Kudus ataupun menghujat roh ialah melalui sikap hati ini dia tidak mendengar ataupun dia mendengar tentang pekerjaan roh, tetapi tidak ambil peduli teguran dari Roh Allah, tapi dia tidak peduli. Ada bisikan dari Roh Allah, tapi dia tidak ambil kisah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, tentu saja pada waktu kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, bahwa pastinya kita mendapat teguran, mendapat peringatan dari Roh Allah. Tapi dengan adanya sikap hujatan ini, melalui sikap hati, melalui hal ini, dia tidak akan peduli apa yang dibisikkan oleh Roh Allah. Akhirnya dia masih lakukan sesuatu yang bertentangan dengan pekerjaan roh. Yang ketiga melalui perkataan, melalui tindakan. Yaitu merasa jemahan Tuhan. Merasa ada pekerjaan dari roh Tuhan. Tetapi dia bertahan.
Dia tidak ada respon. Dan inilah yang disebut, mereka inilah kategori sebagai menantang roh Allah. Dan inilah tidak ada pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya melalui firman Tuhan, yaitu menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Sama ada di dunia sekarang ini maupun masa akan datang. Sebab menghujat roh ini ialah mereka melawan, menantang kuasa Roh Kudus. Hal yang pertama sudah kita ketahui tentang menghujat roh ini ialah mereka melakukan dosa secara terus menerus. Yang kedua, mereka ketahui bahwa apa yang mereka buat itu adalah dosa, tapi masih dilakukan. Dan yang ketiga, menantang pekerjaan roh Allah melalui kata-kata, melalui sikap hati, dan melalui tindakan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, baik kita yang mau diampuni oleh Tuhan, kita ambillah kesempatan ini, di mana kita jangan sekali-kali menghujat roh Allah. Sebab menghujat roh ini tidak ada pengampunan. Sama ada di dunia sekarang ini menurut firman Tuhan, dan dunia akan datang, yaitu di dalam kerajaan surga. Saya yakin, saya percaya firman Tuhan ini memberi satu motivasi bagi kita supaya tidak sekali-sekali menghujat roh Allah melalui sikap hati, melalui kata-kata, dan melalui perkataan kita. Dan tidak melakukan dosa untuk terus-menerus, dan tidak sengaja melakukan dosa, asal nampak itu dosa tidak akan lakukan dan terus berhenti untuk melakukan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, belajar bersama tentang menghujat Roh Kudus. 3 perkara di dalam hal yang kami harus ketahui. Kenapa menghujat roh itu tidak diampuni? Sebab menghujat roh ialah melakukan dosa terus-menerus. Yang kedua, sudah tahu itu dosa dilakukan juga. Yang ketiga ialah menantang pekerjaan roh melalui perkataan, melalui sikap hati, dan melalui tindakan. Untuk itu Tuhan ampuni kami selama ini. Jika sekiranya kami sudah menghujat roh Allah, karena kami sadar kami manusia lemah, oleh itu kami mohon pengampunan dari Tuhan, agar kami terhindar daripada dosa menghujat Roh Kudus ini, sehingga kami mendapat pengampunan daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih pengampunan-Mu pada diri kami. Mungkin hal yang kami tidak sengaja, tapi kami sudah menghujat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa semuanya ini. Amin. Amin. Terima kasih perhatian, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor atas firman yang telah disampaikan sebentar tadi. Kiranya firman ini dapat memberi kekuatan serta dorongan kepada kita untuk terus beriman dan percaya bahwa Roh Allah sentiasa menyertai kita. Masa ini kita akan masuk dalam ruangan pengumuman. Itu yang pertama, pungutan persembahan kasih dan persepuluhan bolehlah dikumpul dalam keluarga masing-masing dan akan diserah semasa ibadah bersemuka kelak, atau disalurkan terus ke dalam bank melalui nomor account tertera di bawah. Pengumuman kedua, ibadah atas talian pada minggu hadapan masih diteruskan. Sekali lagi diingatkan kepada semua jemaat untuk terus menjaga SOP dimanapun saudara berada. Semoga kita dapat bersama lagi pada minggu hadapan dalam ibadah atas talian. Tuhan memberkati.